Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Jadi dari gerak demi gerak atau perbuatan demi perbuatan yang ada dalam sholat, ada yang namanya mengangkat tangan. Ya. Pertanyaannya, kapan kita itu harus mengangkat tangan? Saya mulai dengan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibahi idza ftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ya dengan lurus ya, atau lurus dengan kedua bahunya ketika beliau memulai sholat atau takbiratul ihram. Kemudian ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku atau ketika hendak i'tidal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu ya bahwa ada tiga gerakan berupa mengangkat tangan di dalam sholat. Hanya saja para ulama ini beda pendapat. Apakah ketiga-tiganya ini wajib atau tidak? Pertama saya sampaikan bahwa jika bicara masalah ini, maka para ulama telah sepakat disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ya, ketika memulai sholat Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Maka para ulama sepakat ini adalah perkara yang disyariatkan ya berdasarkan hadis ya. Adapun mengangkat tangan pada kondisi lainnya atau selain takbiratul ihram, para ulama berbeda pendapat ya. Pendapat pertama, ini secara global ya, disunahkan mengangkat tangan pada tiga keadaan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi tiga kondisi mengangkat tangan dalam hadis tadi, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku atau hendak i'tidal, ini tiga-tiganya adalah wajib menurut pendapat pertama. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan juga imam madhab, di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi wajib, tidak boleh ditinggalkan tiga kondisi kita mengangkat tangan. Ada pendapat kedua kaum muslimin, mengangkat tangan disunahkan ya, di samping tiga keadaan tadi, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, juga ada mengangkat tangan yang diwajibkan menurut madhab ini, yang kedua ini, yaitu adalah ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat berikutnya. Jadi 4 berarti menurut madhab ini ya, menurut madhab ini adalah yang diwajibkan mengangkat tangan bukan hanya 3 tetapi 4 kondisi ya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Jadi ada 4 kondisi kita diwajibkan mengangkat tangan. Dalilnya mana? Kok bukan hanya 3 sebagaimana di madhab pertama? Ternyata ada hadis yang dijadikan sandaran madhab kedua ini, sehingga bukan hanya 3 kondisi saat kita diwajibkan mengatakan, tapi ditambah ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini sebagaimana ada riwayat ya yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, juga berdasarkan hadis dari Abi Hamid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Dikatakan di situ, kemudian apabila bangkit dari setiap 2 rakaat atau tasyahud awal, beliau Rasulullah mengangkat tangannya hingga sejajar pundaknya. Jadi Nabi ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat berikutnya, Nabi itu mengangkat tangan. Sehingga ini adalah tambahan dari hadis sebelumnya yang menceritakan 3 kondisi mengangkat tangan, tapi ditambah dengan hadis ini sehingga yang wajib adalah 4 kondisi. Ini madhab kedua. Adapun madhab ketiga kaum muslimin, yaitu tidak disyariatkan mengangkat tangan kecuali saat takbiratul ihram. Jadi madhab ini mengatakan bahwa
mengangkat tangan itu tidak wajib kecuali hanya saat takbiratul ihram ketika mengawali sholat. Ya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Dalilnya mana mereka? Dalilnya adalah hadis dari Bara' bin Azib. Ya. Dikatakan, aku melihat Rasulullah SAW apabila takbiratul ihram, ya, beliau mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Lalu kemudian tidak melakukan lagi setelah itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi menurut madhab Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa mengangkat tangan ketika sholat itu diwajibkan hanya takbiratul ihram berdasarkan hadis ini. Bahwa Nabi itu, ya, tidaklah mengangkat tangan kecuali saat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram tidak mengangkat tangan. Sehingga yang wajib hanya takbiratul ihram. Ya. Inilah 3 pendapat mengenai permasalahan kapan dianjurkan mengangkat tangan ketika sholat. Ala kulli hal, ya, kesimpulannya bahwa kita bisa mengambil dari pendapat-pendapat ini atau kita gabungkan pendapat tersebut, mengambil pendapat yang ihtiyat, yang aman, atau lebih sempurnanya yaitu kita lakukan dari lakukan 4 kondisi, ya, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika hendak i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal, ya. Wallahu alam. Jadi boleh memilih tentang permasalahan ini sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab. Wallahu alam. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Masalah kedua, ya, yang saya sampaikan, apakah ucapan takbir dalam sholat hukumnya wajib? Ya, jadi kalau sholat kita itu kan pasti takbir Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ya. Pertanyaannya, ucapan takbir ini itu wajib atau enggak? Ya, karena kan takbir banyak. Ya, ketika mau ruku, bangkit dari ruku, ngucapin takbir, mau sujud, mau duduk di antara sujud, itu takbir. Pertanyaannya, semua ini wajib atau tidak? Maka di sini dikatakan bahwa bicara masalah kesepakatan, ya, para ulama sepakat tentang wajibnya takbiratul ihram atau mengucapkan takbir Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Ulama sepakat ini wajib, ya, karena ini adalah berdasarkan nas yang jelas, ya, sebagaimana disebutkan, ya, di mana Nabi telah mengajarkan, ya, ada sebuah cerita, itu namanya hadis yang masyhur, namanya hadis al-musi fi sholatihi. Jadi hadis al-musi fi sholat ini masyhur, yaitu adalah hadis yang menceritakan tentang orang yang sholatnya jelek. Di situ disebutkan qala, ketika Nabi mengajarkan orang yang sholatnya jelek, qala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'akal Qur'an, ya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Beliau Rasulullah bersabda kepada orang yang sholatnya jelek ini, al-musi fi sholatihi, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, ya, takbirat ihram. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, ya. Jadi berdasarkan nas atau hadis ini, bahwa ulama sepakat jika mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Sepakat para ulama. Adapun takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram, para ulama berbeda pendapat. Berikut pendapatnya. Pertama, kebanyakan atau mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa yang wajib, ya, mengucapkan takbir yaitu adalah takbiratul ihram saja. Ya, ini mayoritas ulama. Jadi yang wajib hanya Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Selain itu, ya, sunnah, ya. Karena apa? Alasan mayoritas ulama. Karena yang diwajibkan, ya, di dalam nas Nabi mengajarkan yang sholatnya jelek tadi, yaitu adalah gerakan-gerakannya saja, gerakan, ya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud saja, ya. Jadi diajarkan gerakannya yang wajib, ya. Juga, ya, dikatakan pula di sini bahwa cerita dalam hadis al-musi fi sholati, orang yang sholatnya jelek itu Nabi tidak menyebutkan takbir atau ucapan Allahu Akbar kecuali saat takbiratul ihram saja. Selainnya tidak, ya. Bahkan ada seorang ulama besar, yaitu adalah ulama Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa, ya, yang disunahkan, ya, yang diwajibkan adalah hanya takbiratul ihram saja. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Sahih
Al-Bukhari ya. Beliau mengatakan bahwa yang diwajibkan adalah hanya takbiratul ihram, sedangkan takbir-takbir selanjutnya atau yang lainnya itu adalah sunnah, kata Imam Ibnu Hajar, sehingga mayoritas ulama pun berpendapat demikian ya. Kemudian pendapat kedua kaum muslimin, ini pendapat kedua, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri adalah seorang ulama dari mazhab Az-Zahiri. Beliau di samping mewajibkan takbir yaitu takbiratul ihram ya, juga mewajibkan takbir intiqal ya. Jadi menurut Imam Ahmad dan ulama yang bernama Daud Az-Zahiri itu bukan hanya mewajibkan takbiratul ihram saja, tapi juga mewajibkan takbir-takbir yang lain, yaitu yang disebut namanya takbir intiqal ya. Kalau secara makna intiqal artinya perpindahan ya. Disebut intiqal karena takbir ini dilakukan ketika perpindahan dari satu gerakan yang wajib ke gerakan yang wajib yang lainnya. Misalnya dari rukuk mau sujud, dia sujud mau duduk di antara dua sujud, kemudian mau sujud lagi. Ya, ini semua ini namanya takbir intiqal, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Ini juga wajib menurut Imam Ahmad dan Imam Daud Az-Zahiri. Dalilnya mana ya? Mereka berdalil bahwa merujuk kepada perbuatan Rasul. Jadi Rasul itu setiap sholat ya itu takbirnya bukan hanya takbiratul ihram, tapi takbir-takbir yang lainnya pula, yaitu dari gerakan ke gerakan yang lain Nabi itu bertakbir ya, sehingga ini menunjukkan adalah wajib karena adalah perbuatan Nabi, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat ya. Ini menunjukkan wajib. Juga ternyata madhab ini yaitu Imam Ahmad dan Imam Daud Az-Zahiri ketika mengatakan bahwa ucapan takbir itu juga diwajibkan pada takbir-takbir yang lain, yaitu takbir selain takbiratul ihram, karena ketika mayoritas ulama berdalil bahwa cerita di dalam hadis tentang al-musi fi sholatihi, orang yang sholatnya jelek, Nabi itu hanya mengajarkan takbiratul ihram saja ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ternyata madhab ini mengatakan kami memiliki riwayat lain ya, riwayat lain yaitu dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, bahwa Nabi ini riwayat lain ya mengajarkan orang yang sholatnya jelek itu mengatakan ya, beliau bersabda Allahu Akbar ya, kemudian ruku ya. Jadi Nabi mengajarkan ucapkanlah kalian Allahu Akbar, lalu rukuklah, lalu di dalam riwayat tadi dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai yang tidak disebutkan riwayat Al-Bukhari, itu Nabi mengajarkan takbir-takbir yang lain, sehingga madhab Imam Ahmad dan Az-Zahiri bahwasannya mengucapkan takbir itu yang wajib bukan hanya saat takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak, tetapi juga takbir-takbir yang lain ketika perpindahan antara gerakan wajib ke gerakan wajib yang lainnya ya. Wallahu alam. Walaupun sebenarnya secara praktek kaum muslimin, saya yakin setiap orang yang sholat akan mengucapkan takbir. Hanya saja kalau kita seandainya lupa atau lagi bengong atau lagi ngelamun misalnya, kan nggak ngucapin takbir, tahu-tahu rukuk, tahu-tahu sujud ya. Ini kan kalau wajib ya, ini dia berdosa ya. Tapi kalau dia berpendapat mayoritas ulama berarti kan nggak berdosa karena tidak wajib. Ya, ini maksudnya konsekuensinya seperti ini, walaupun setiap orang ya pasti akan melakukannya. Wallahu alam. Jadi ini masalah yang walaupun ini sudah kita amalkan, tapi kita bicara masalah hukumnya kita bahas ya.